Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, di tengah-tengah kita ada Bapak Pendeta Muda Yesaya Susilo sebagai penanggung jawab dari TPI Surabaya yang hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di Gereja Samajaya Kudus. Saya persilahkan berdiri, Pak. Kasih aplaus saudara-saudara. Ya, terima kasih. Mari kita akan sama-sama berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, selamat pagi semua saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin saudaraku. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita punya Yesus, kita punya Tuhan yang maha besar. Mari siapkan hati untuk kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Siapkan hati untuk memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Mari letakkan harapanmu di dalam Dia. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu, Yesus. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Dalam setiap langkahku Dan hembusan nafasku, Dia selalu ada saudara. Mari mengucap syukur pagi hari ini. hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Mari letakkan harapanmu kepada Yesus Tuhan. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus
besar, ajaib segala perbuatannya. Haleluya. Yesus, kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, kau besar, kasih-Mu nyata, kau ditinggikan untuk selamanya. Yesus, Yesus, kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, kau besar, kasih-Mu nyata, kau ditinggikan untuk selamanya. Yesus, kau besar, Yesus, kau besar, kuasa-Mu ajaib, kau ditinggikan untuk selamanya. Yesus, Yesus, kau besar, kasih-Mu nyata, kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan, kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan untuk selamanya. Selamanya. Selama-lamanya kau ditinggikan. Oh, sebab Engkau Allah yang besar, Kau Tuhan yang selalu ada dalam setiap hembusan nafasku. Oh, kami memuji-Mu Tuhan. Ajaib Engkau, Jesus. Kirala basya karamarabo. Haleluya. Yesus, kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Dia besar. Yesus, kau besar, kasih-Mu nyata, kau ditinggikan untuk selamanya. Yesus, Yesus, kau besar, kuasa-Mu nyata, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Yesus, kau besar, kasih-Mu nyata, kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan, kau ditinggikan untuk selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang maha besar, Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami bersyukur dalam setiap nafas hidup kami, Engkau selalu ada, Engkau selalu hadir dalam setiap musim hidup kami. Dan hari ini oleh berkat kemurahan Tuhan,
kami dapat bersekutu bersama dengan Engkau. Itu sebabnya biarlah Tuhan yang akan melawat setiap kami. Lawatan membuat kami makin menjadi teguh. Lawatan-Mu membuat kami makin menjadi kuat. Bahkan Engkaulah yang menjadi pengharapan kami satu-satunya. Sebab pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekian kalinya beri kemuliaan bagi Allah kita. Sebab Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Pernah dilihat mata, haleluya, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Bersorak-soraklah bagi Allah yang sanggup dilihat oleh mata. Amin, kami percaya Tuhan. Didengar oleh telinga. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia sediakan di luar apa yang menjadi pemikiran saudara dan saya. Haleluya. Bersyukur punya Allah yang sanggup melakukan perkara yang jauh lebih dahsyat. Yes. Katakan dengan iman. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Haleluya. Sebab Dia menjadi jawaban dalam setiap hidup kita. Yesus, itu namanya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Dengan penuh iman yang tak mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Dia sediakan untuk saudara. Itu yang Kau sediakan bagiku. Amin bersama. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami,
Hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur Tuhan. Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Dalam setiap segi kehidupan Engkau selalu hadir. Dan Engkau yang memampukan kami melewati sekalipun itu masa-masa sulit Tuhan. Oleh karena itu selayaknya kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kami boleh berterima kasih sebab Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini dan Engkau melihat akan setiap hati dari seluruh sidang jemaat yang hadir. Engkau tahu persis akan kehidupan mereka. Kiranya kasih-Mu, hadirat-Mu menjamah mereka satu demi satu. Dan biarlah Roh Kudus yang berbicara menolong setiap kami. Dan hamba-Mu yang menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah hanya memperkatakan apa yang Tuhan ingin katakan. Dan biarlah setiap perkataan menjadi berkat bagi seluruh yang mendengar saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, sukacita sekali. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Lukas Sutresno, seluruh tim hamba Tuhan yang ada, majelis dan pengurus jemaat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita memperhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Selama 1 minggu saya bergumul apa Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang menolong hamba menyampaikan apa yang Tuhan mau dalam hati Tuhan untuk sidang jemaat yang ada. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Hakim-Hakim pasal 3, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian, silakan menyimak akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada Baal dan para Asyera. Ayat yang ke-8, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyam Risataim, Raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyam Risataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyam Risataim, Raja Aram, ke dalam tangannya. Sehingga ia mengalahkan Kusyam Risataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Saudara yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini mungkin akan membuat saudara bertanya atau mungkin berkata, enggak perlu lah, ya.
Tapi apa yang Tuhan taruh dalam hati saya ingin sampaikan kepada seluruh sidang jemaat pada pagi hari ini. Ya, silakan mungkin bisa ditampilkan. Ya. Saya memberikan tema firman Tuhan pagi hari ini adalah siklus kemurtatan. Ya, siklus kemurtatan. Firman Tuhan ini bisa merupakan satu peringatan bagi kita semua dan juga bisa juga merupakan satu evaluasi masukan bagi setiap kita karena hal ini sangat penting, ya. Saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Sebelumnya supaya kita bisa sama persepsi kita, ya. Saya sampaikan apa sih arti murtad itu? Ya, tadi kan siklus kemurtatan, berarti kita bicara tentang hal murtad. Ya. Saya tidak ingin bicara yang di luar sana, tapi kita akan fokus kepada apa yang Tuhan ingin sampaikan pada pagi hari ini. Ya, arti murtad itu sendiri yaitu pengingkaran terhadap iman kepada Allah. Ya, arti murtad itu adalah pengingkaran terhadap iman kepada Allah. Karena kita tahu bahwa betapa pentingnya hidup kekristenan itu. Karena tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Allah. Ya. Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita percaya, kita beriman. Sekalipun kita tidak melihat. Karena itu dasar daripada segala sesuatu. Nah, orang Kristen yang pengingkaran terhadap iman kepada Allah, ya, pengingkaran itu adalah perbuatan menyangkal atau tidak mengakui. Saya berkata, oh tidak mungkin Pak, saat ini saya sungguh beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya bahwa penolong saya satu-satunya adalah Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang saya kasihi, hal itu luar biasa. Tetapi waktu itu yang akan memperhatikan kehidupan kita, ya, yang akan menjadi bukti. Arti murtad berikutnya adalah menyalibkan kembali anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan Yesus Kristus yang adalah Allah, menjelma sebagai manusia, untuk mati di atas kayu salib dan menebus segala dosa-dosa kita yang seharusnya kitalah yang menanggung semua dosa itu. Tetapi hanya oleh karena anugerah Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal. Telah mengutus anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu satu anugerah keselamatan yang kita terima. Dan itu harus kita jaga dalam kehidupan kita. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti murtad adalah berbalik atau membuang iman. Saya tertarik juga dengan kata membuang iman.
bisakah atau pernahkah kita sebagai orang Kristen membuang iman kita? Artinya tidak menganggap bahwa iman itulah yang penting dalam kehidupan kita. Saat kita berada dalam masa-masa sulit, saat kita berada dalam masa-masa yang susah, kita beriman kepada Tuhan. Kita percaya bahwa pertolonganku datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita beriman, kita percaya. Tapi ketika kita berada dalam masa-masa kejayaan, masa-masa kesuksesan, masa-masa keberhasilan, apakah kita masih mengakui bahwa Yesus lah yang membuat semuanya ini ada? Ketika kita merasa bahwa saya yang hebat, oleh karena saya mampu, oleh karena saya pandai, oleh karena saya punya relasi dan sebagainya, itu yang membuat saya sukses, saya berhasil, saya bisa melakukan semuanya itu. Dan mengesampingkan iman itu sama saja membuang iman kita. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagai hamba Tuhan pun saya pernah merasakan itu. Ya, saya pernah merasakan itu. Tapi Tuhan tegur saya bahwa semuanya itu oleh karena kemurahan. Saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, saya ingin menyampaikan kepada saudara memperhatikan satu siklus kemurtatan. Next. Kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim keseluruhan, maka di situ kita bisa menemukan yang namanya siklus kemurtatan bangsa Israel. Ya. Semenjak Yosua meninggal dan pemuka-pemuka Israel meninggal, mereka yang mengerti sejarah, mereka yang mengerti akan pertolongan Tuhan yang luar biasa, sehingga Israel bisa masuk ke negeri Kanaan, menduduki negeri Kanaan. Dan setelah itu, maka yang terjadi adalah bangsa Israel saat itu meninggalkan Tuhan. Mereka murtad, mereka tidak lagi beriman kepada Allah Israel yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, keluar dari Goshen menuju ke tanah Kanaan dengan pimpinan Tuhan yang luar biasa. Mereka murtad. Dan Tuhan murka, mereka diperbudak. Mereka berada dalam penguasaan musuh. Dan mereka tidak berdaya, mereka mengalami tekanan, mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan mereka hal itu membuat mereka sadar kalau mereka sudah jauh daripada Tuhan. Lalu mereka berseru kembali. Mereka bertobat, mereka berseru, mereka memanggil nama Allah kembali. Dan Tuhan, Allah yang setia itu melakukan pembebasan, menolong bangsa Israel keluar dari penindasan, keluar dari tekanan semuanya itu dengan memunculkan hakim-hakim. Ya. Kemudian setelah itu maka Israel jatuh kembali. Mereka melupakan Tuhan kembali dan mereka murtad. Saudara, sepanjang kitab Hakim-Hakim, ya, di mana ada 13 hakim-hakim di situ yang Tuhan munculkan untuk menolong Israel. Ketika saya membaca Israel yang seperti itu, maka saya mengatakan, Tuhan, Engkau Allah yang maha setia. Bukan hanya setia, Engkau adalah Allah yang maha setia. Ketika Israel tidak setia, Engkau tetap setia.
Bahkan engkau murka bukan berarti engkau meninggalkan Israel, tetapi engkau mengasihi Israel supaya Israel kembali kepada Tuhan. Saudara, berapa kali kita bisa memaafkan kesalahan orang lain? Sekali, ya itu umum. 2 kali. Berapa kali kita bisa memaafkan kesalahan orang lain yang diperbuat terhadap kita, terhadap diri saudara. Tapi kita lihat Allah yang begitu setia, Allah yang begitu maha kasih. Saat Israel tidak setia, Allah tetap setia. Saat Israel meninggalkan kasih Allah, Allah tetap menyatakan kasih-Nya. Dahsyat Allah itu. Iya. Kita punya Allah yang maha kasih. Allah yang tidak bisa mengingkari jati dirinya, yang Dia adalah maha kasih dan Dia adalah Allah yang setia. Lalu muncul pertanyaan, mengapa hal ini bisa terjadi? Siklus pemurtatan ini bisa terjadi dalam kehidupan Israel dari generasi ke generasi, itu terus terjadi. Mengapa? Pertanyaannya, ya. Saudara yang saya kasihi, jawabannya adalah dalam pandangan orang Israel. Ya. Next. Dalam pandangan orang Israel saat itu, Allah itu transenden. Allah itu jauh sekali. Allah itu tidak terjangkau. Allah itu tidak terlihat. Allah itu jauh. Ya. Dan terlalu banyak aturan-aturannya, tidak boleh itu, tidak boleh ini, jangan ini. Ya. Dan akibat mereka membiarkan bangsa Kanaan, sisa-sisa bangsa Kanaan tetap tinggal bersama mereka dengan kepercayaannya. Maka mereka lebih bisa mengatakan bahwa Baal, dewa-dewa Kanaan yaitu Baal dan Asyera atau Asitoret, dewa pertanian dan dewa kesuburan itulah yang imanen, artinya yang dapat dilihat nyata. Saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, bagaimanakah pandangan saudara saat ini? Ketika kita diizinkan Tuhan melewati masa-masa pandemi COVID-19 dan saat ini masih terus berlangsung dan kita tetap waspada. Apakah Allah itu transenden? Allah itu jauh? Apakah Allah itu imanen dalam hati kita? Allah itu ada, Allah itu hadir, Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasihi, jemaat yang saya layani juga bertanya, Pak, di mana Allah itu? Ada yang bertanya, kok Allah itu kan maha kuasa? Kenapa Allah membiarkan pandemi COVID-19 ini ada dan itu banyak sekali korbannya, termasuk para hamba-hamba Tuhan. Mereka bertanya, Pak, pendeta-pendeta kok bisa kena COVID, Pak? Pendeta-pendeta kok juga mati oleh karena COVID? Saya sendiri juga harus mengalaminya. Selama 18 hari dirawat di rumah sakit swasta di Surabaya oleh karena COVID. Saat-saat masa kritis ketika istri saya dan anak saya diberitahu oleh pihak rumah sakit. Pada tengah malam mereka dipanggil
Dan mereka diberitahu bahwa kondisi saya sudah amat kritis. Ya, dan perlu satu tindakan medis yang cepat. Ya, harus disuntik satu obat yang sangat mahal, saat itu harganya 10 juta lebih. Ya. Saat itu istri saya jujur mengatakan tidak punya uang. Ketika dokter memanggil, Pak, tolong diusahakan ini. Ya. Anak saya mengusahakan mencari pertolongan supaya mendapatkan obat itu. Lalu ketika istri saya katakan, pokoknya cari, mah duitnya dari mana? Pokoknya cari. Nanti kan Tuhan kasih. Saudara, saat-saat yang kritis itu, pihak rumah sakit mengatakan, kalau ada apa-apa dengan Bapak, siapkan pakaian satu setel, lalu kita ketemu di pemakaman. Anak-anak saya menangis, menjerit, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Hanya itu yang bisa dikatakan oleh anak-anak saya. Ketika dia cerita kepada saya, mereka menangis bersama-sama mengatakan, Tuhan tolong. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apakah Allah tidak ada di saat kita berada dalam masa-masa yang kritis seperti itu? Allah ada. Dan buktinya saya masih ada di hadapan saudara. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, itulah yang menyebabkan Israel berada dalam siklus kemurtatan. Karena mereka menganggap Allah itu jauh. Mereka tidak melihat. Allah itu terlalu banyak aturan dan sebagainya. Mereka lebih condong kepada dewa-dewa buatan tangan manusia. Dewa Baal dan dewa Asitoret. Saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Tadi saya sudah menjawab, ya. Benarkah Allah itu jauh? Next, ya. Benarkah Allah itu jauh? Saudara, ada beberapa ayat yang saya sampaikan di situ. Ya. Dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah, ini bercerita tentang kelahiran Yesus, yang mengatakan bahwa dia adalah Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Iya. Saudara yang saya kasihi, seberapa dekat Allah itu dalam kehidupan kita. Seberapa dekat Allah itu tetap kita rasakan kehadirannya. Seberapa dekat kita bisa merasakan bahwa Allah itu ada dan dia hadir. Karena dia hanya sejauh doa dalam kehidupan kita. Adakah di antara kita saat ini yang mengatakan Allah itu jauh, Pak? Saya sudah berdoa berkali-kali tapi Allah sepertinya tidak menjawab akan doa saya. Saudara, saya katakan dengan iman, jikalau hidupmu benar, hidupmu benar di hadapan Tuhan, maka setiap doa yang saudara naikkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Doa yang saudara naikkan itu didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Jadi doa yang kita naikkan itu tidak akan pernah sia-sia. Puji nama Tuhan, kita kembali kepada apa yang kita baca tadi, ayat yang ke-7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya. Saudara yang saya kasihi,
Saya membayangkan apakah saat itu pertanian Israel, yaitu gandum dan anggurnya, tidak mengalami masa panen. Mereka menikmati, mereka mengalami masa panen. Mereka bisa memetik hasil daripada pertaniannya. Tapi kenapa mereka dikatakan jahat di mata Tuhan? Karena mereka tidak mengakui bahwa semua hasil daripada pertanian yang mereka boleh menikmati, mereka boleh menerima itu berasal daripada Allah. Mereka lebih percaya bahwa ini semua berasal dari para dewa, yaitu dewa Baal dan dewa Asitoret. Wow, ini jahat di mata Tuhan. Sama dengan seorang ayah yang tidak diakui oleh anaknya. Padahal ayah itu sudah sangat mengasihi, rela berkorban segala-galanya. Tetapi anak itu tidak mengakui apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bicara tentang kesetiaan yang memudar. Ya, Israel yang digambarkan pada zaman Yosua dan para tua-tua Israel, mereka sangat mempertahankan kesetiaan mereka kepada Allah. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa mereka melupakan Tuhan Allahnya dan beribadah kepada para Baal dan Asyera. Mereka melupakan, mereka tidak mengakui apa yang sesungguhnya Tuhan sudah berikan kepada mereka. Saudara yang saya kasihi, kesetiaan itu sendiri ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Ya, ada dua unsur kesetiaan. Yang pertama itu bicara tentang iman percaya. Bagaimana iman percaya kita kepada Allah? Kalau kita tetap dapat mempertahankan iman percaya kita, iman percaya yang sekalipun, bukan yang jikalau, ya, sekalipun aku harus, ya, bukan jikalau Tuhan menolong saya, Tuhan mengabulkan doa saya baru akan beriman kepada Allah. Tapi iman yang sekalipun, apakah itu tetap ada dalam kehidupan kita? Kalau iman kita sudah mulai ragu-ragu, mulai kita mempertanyakan apakah Tuhan itu mampu, apakah Tuhan bisa, apakah Tuhan mendengar. Hati-hati, kesetiaan kita kepada Allah sudah mulai luntur. Ya. Yang kedua adalah bersyukur. Ya. Saudara yang saya kasih, saya ingin lebih lagi membahas tentang iman, ya, beriman. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, seperti tadi yang sudah saya katakan, dasar daripada segala sesuatu yang kita hadapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, kemudian dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 itu, tanpa iman maka kita tidak berkenan kepada Allah. Kalau kita berpaling kepada Allah, kita mempercayakan diri kepada Allah, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu bekerja seturut dengan kehendaknya dalam kehidupan kita. Kalau kita mulai meragukan, kalau kita mulai tidak lagi sepenuhnya, maka pengiringan kita kepada Tuhan menjadi sia-sia. Ya. Karena orang benar itu akan hidup oleh iman percayanya. Orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Roma 1 ayat yang ke-17. Lalu unsur yang kedua yaitu bersyukur. Ya, bersyukur. Ya, dalam Kolose pasal 2 ayat 7, hendaklah kamu, ya, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia dan bertumbuh, dan hatimu melimpah dengan syukur. Kalau kehidupan kita benar-benar dibangun yang sungguh-sungguh,
maka ada rasa syukur itu keluar dari dalam hati kita. Dalam segala keadaan apapun kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Saya melatih anak-anak saya. Seringkali saya katakan, ingat, Papa ini pendeta. Hidup papamu hanya dengan berdasar iman percaya. Jadi segala sesuatu saya mengajak mereka, ayo sama-sama berdoa. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita layani tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Nah, dengan demikian kita bisa bersyukur apapun dalam kehidupan yang kita alami. Mazmur 106 ayat yang ke-1, hendaklah kita bersyukur sebab Ia baik adanya. Ya. Tuhan itu adil dalam segala perkara. Dan yang terakhir di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita jaga hati kita, kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara, dua hal itulah yang akan mengukur kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita masih beriman kepada Tuhan? Apakah kita masih sungguh-sungguh beriman, percaya penuh di dalam segala keadaan apapun? Dan masih kita bisa bersyukur akan kehidupan ini, apapun yang kita alami. Next, ayat yang ke-9, ya, ayat yang ke-9. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Ketika Tuhan mengizinkan tekanan, kesulitan, penderitaan, itu bukan berarti Tuhan membenci Israel, tapi Tuhan mengasihi Israel. Tuhan ingin supaya Israel kembali kepada Allah. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan pencobaan itu datang dalam bentuk apapun, mari kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan ingin saya memperbaikinya. Karena pasti Tuhan punya tujuan di atas semuanya itu dan bukan sembarangan. Dan percayalah, ketika kita benar-benar berseru kepada Allah, di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan punya tujuan dalam segala perkara yang kita alami. Memang tidak menyenangkan, ya, tidak menyenangkan, kadang sulit dipahami. 2019, 2020 adalah masa-masa yang saya katakan ujian bagi saya sebagai hamba Tuhan dan juga keluarga saya. Tapi setelah melewati semuanya itu, wow, luar biasa. Tuhan dipermuliakan. Saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, setiap seruan Israel, kembali tadi saya katakan Allah itu sangat baik dalam kehidupan Israel. Demikian juga dalam kehidupan setiap kita. Lalu Allah membangkitkan seorang penyelamat, yaitu Otniel, yang Tuhan pakai untuk menjadi hakim atas Israel. Yang membawa Israel kepada jalan yang benar, tidak lagi menyembah kepada dewa-dewa, tapi kembali kepada jalan, yaitu kembali kepada Allah. Dia menjadi hakim atas Israel yang membawa Israel kembali kepada Allah. Dan terciptalah keadilan di situ. Terciptalah yang namanya kemenangan, ya, melawan Raja Aram Mesopotamia, di mana Otniel dengan pimpinan Tuhan mengalahkan mereka dan terciptalah keamanan
selama 40 tahun. Saudara yang saya kasihi. Yang terakhir saya ingin sampaikan juga, ya, orang seperti apakah yang dapat murtad? Mungkin saudara mengatakan, wow, saya tidak mungkin Pak, saya selalu menjaga akan kehidupan iman saya. Ya, di dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai ayat yang kelima itu satu peringatan bagi setiap kita. Bahwa orang yang pernah diterangi hatinya, orang yang pernah mengecap karunia surgawi, orang yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, orang yang pernah mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang, itu bisa murtad. Apalagi kita. Oleh karena itu ini merupakan satu peringatan bagi setiap kita. Mari kita tetap menjaga kesetiaan kita, menjaga iman percaya kita, dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan supaya kita terhindar yang namanya siklus pemurtatan. Kita tidak jatuh bangun, tapi kita tetap terus bahkan melangkah maju, tetap memandang kepada salib Kristus, sehingga hidup yang kita hadapi, ya, akan menikmati kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Pesan yang terakhir adalah jangan kita sampai murtad, ya, jangan kita sampai murtad. Artinya, ya, bukan berarti pindah agama, tapi seperti apa yang sudah saya uraikan, ya, milikilah dan pertahankanlah kesetiaan kita kepada Tuhan, apapun situasi, ya, milikilah dan pertahankan kesetiaan, tetaplah beriman, tetaplah bersyukur di dalam segala keadaan, dan berilah diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita dapat mematikan segala keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya berdoa kiranya saudara semua pada pagi hari ini, ya, dapat mengevaluasi setiap kita dan menerima satu peringatan dalam hidup kita. Ya, jikalau hidup kita jauh daripada Tuhan, jikalau kita terpisah daripada Tuhan, kita terpisah daripada sumber segala-galanya dalam hidup kita, kita akan berada dalam masa-masa yang sulit di mana Tuhan tidak akan pernah menolong kita. Tapi jikalau kita tetap mempertahankan kesetiaan kita, saya percaya saudara semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua menaikkan satu pujian. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Haleluya, Yesus. Haleluya. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku
bersama-sama. Saya undang bangkit berdiri. Biarlah setiap kita saat pagi hari ini membuka hati kita, mengatakan Tuhan, inilah hatiku. Engkau tahu seberapa kesetiaanku kepadamu. Apakah aku masih beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah aku masih bisa bersyukur di dalam segala keadaanku yang saat ini? Haleluya. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Haleluya. Hosana.
Haleluya. Engkau melihat akan setiap hati kami saat pagi hari ini Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah setiap hati yang saat ini terbuka di hadapan Tuhan, mendengar firman Tuhan, menjadi satu peringatan, bahkan suatu evaluasi dalam kehidupan setiap kita. Supaya kami tetap menjadi orang-orang yang mempertahankan kesetiaan kami. Dan hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus yang akan terus membawa kami melihat akan pertolongan Tuhan, melihat akan karya Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih kepada Pak Pendeta Muda Yesaya Susilo dari TPI Surabaya yang sudah menjadi berkat buat kita pagi hari ini. Beliau nanti akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah raya yang kedua. Baik, untuk beberapa penekanan dalam warta jemaat. Apakah pagi ini, dalam ibadah pagi ini, kedua calon mempelai yang akan menikah pada tanggal 27 November, yaitu Saudara Titus Hanapi dan Saudari Desi Aryani hadir? Kalau hadir bisa bangkit berdiri? Iya, ada ya. Baik, kami akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami pagi hari ini. Kalau ada, bisa juga untuk bangkit berdiri untuk kami kenal dan disambut oleh Bapak Ibu Majelis. Ya, berikutnya kita akan berdoa bagi saudara-saudara yang berhari ulang tahun dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 Oktober, dari hari Senin sampai hari Minggu ini. Kalau ada bisa bangkit berdiri. Iya. Tanggal 25 sampai dengan tanggal 31. Ada lagi di atas. Ada Pak Oni, ngapain kesini? Oh ya, makasih Pak ya. Terima kasih banyak. Ini ada? Ada ya. Iya. Berhubung saya berulang tahun, saudara, saya tidak tega mendoakan diri saya sendiri. Nanti doa ulang tahun sekalian doakan oleh Pak Lukas. Ya, jadi saya tidak berdoa untuk ulang tahun, saya berdoa khusus untuk yang sakit saja. Ya, mari saudara tundukkan kepala dan kita duduk dalam doa untuk saudara-saudara kita buat dalam doa untuk mereka yang sakit, yang masih bergumul dengan apa yang sedang mereka alami sampai pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan yang mengasihi kami semua. Teristimewa bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, Engkau tahu persis apa yang mereka sedang alami. Mereka yang sedang dirawat di rumah, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan melawat mereka, memberikan mereka jamahan, memberikan mereka kekuatan, sehingga pergumulan yang sedang mereka alami tidak membuat mereka lemah imannya. Mereka terus bergantung kepada Tuhan. Mereka terus percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat pertolongan Tuhan yang nyata di dalam kehidupannya. Engkau lawat mereka Tuhan. Apapun sakit penyakit yang sedang dialami oleh jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau yang mengasihi mereka.
curahkan anugerah-Mu di dalam kehidupan mereka, agar mereka boleh melihat pertolongan Tuhan yang nyata bagi mereka semua. Dan secara khusus kami berdoa Tuhan untuk saudara Aditya Pratama yang akan hari ini akan menjalani operasi di Rumah Sakit Marti Rahayu. Tuhan, apapun yang sedang dialaminya, bagian-bagian tubuh mana yang akan dioperasi Tuhan, ataupun bagaimana kondisi fisiknya Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah anak-Mu tetap berpaling kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, sehingga operasi yang akan dilakukan boleh berjalan dengan baik, dan anak-Mu ini boleh menghadapinya dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau lawat sehingga operasi boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka semua dalam tangan dan anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah yang pertama ini. Kita serahkan perjalanan pulang sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, sebelum kami meninggalkan rumah-Mu, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, khususnya untuk Bapak Pendeta Muda Ferry Sage. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menyinari mereka dengan kasih karunia-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menghadapkan wajahnya kepada mereka dan memberikan kepada mereka damai sejahtera. Sehingga apa yang menjadi kerinduan dan keinginan mereka, bukan saja Tuhan dengar, tetapi Tuhan akan menjawabnya. Sehingga mereka tahu bahwa Tuhan yang disembah dan dilayani adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih, kuasa, dan pertolongannya sampai hari ini. Oleh karena itu kami boleh menyerahkan sekali lagi saudara-saudara kami yang berulang tahun selama seminggu ini, khususnya untuk Bapak Ferry Sage. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memakai mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Hari ini pun kami boleh menyerahkan persembahan yang sudah kami berikan. Karena kami tahu ini semua berasal dari Tuhan. Engkau sudah memberkati kami sedemikian rupa, sehingga memungkinkan kami bisa mengembalikan akan perpuluhan maupun persembahan-persembahan ke perbendaharaan rumah-Mu. Oleh karena itu, kuduskan apa yang sudah kami berikan, agar supaya ini bisa dipergunakan untuk kelancaran bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Isa Masih Kudus. Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.